Tahukah kalian, apa sih yang menjadi fokus utama teori belajar dalam mengkaji perubahan perilaku seseorang dan bagaimanakah proses itu terjadi? Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, sebelum kita mengenal siapa saja tokoh-tokoh yang mengikuti aliran teori behavioristik, alangkah lebih baiknya nih, kita mengenal lebih dahulu siapa orang yang pertama kali mencetuskan teori behavioristik ini. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan kemudian diperluas oleh tokoh-tokoh lain seperti B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan Edward Thorndike. John B. Watson dianggap sebagai pencetus utama teori behavioristik. Watson percaya bahwa semua perilaku manusia dapat dipelajari dan diperkuat melalui interaksi dengan lingkungan. Menurutnya, manusia lahir dengan kemampuan untuk belajar melalui asosiasi antara stimulus dan respon, sehingga semua perilaku dapat dipahami sebagai hasil dari belajar. B.F. Skinner merupakan salah satu pengembang teori behavioristik yang paling terkenal. Ia mengembangkan teori tentang penguatan, yaitu cara untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku yang diinginkan dengan memberikan konsekuensi positif atau negatif. Selanjutnya, ada Ivan Pavlov dan Edward Thorndike yang juga berkontribusi dalam pengembangan teori behavioristik. Pavlov mengembangkan teori tentang pembentukan kondisi refleks atau classical conditioning, sementara Thorndike mengembangkan teori tentang pembentukan tingkah laku melalui hukum efek atau law of effect. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik atau meniru yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Contoh sederhananya, saat kita memberikan pertanyaan berapa hasil 3 tambah 4, siswa akan menghitung hasilnya dan berusaha menjawab dengan benar. Jika jawabannya memang tepat, kita akan memberikan pujian ke mereka. Dari kejadian ini, siswa tahu bahwa cara untuk mendapatkan pujian adalah menjawab pertanyaan dengan benar. Kedepannya, saat ia ingin mendapatkan pujian dari kita, ia akan melakukan hal yang sama. Ternyata betul ya, sebuah pujian kecil bisa menciptakan perilaku yang baik terhadap siswa, bahkan memotivasinya untuk terus belajar. Setelah mendengar pemaparan materi tadi, mari kita coba pemahaman kita dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, conditioning merupakan teori yang ditemukan oleh A. Ivan Pavlov, B. Watson, C. Skinner, D. Ausubel. Yap, jawaban yang benar adalah A. Ivan Pavlov. Yang kedua, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik. Yap, jawaban yang benar adalah B. Behavioristik.